Baik, kita lanjutkan kembali untuk video kita di sini. Ini hasil sebelumnya, yaitu kita sudah membuat proses tambah data dengan ada link yang di sini. Kemudian selanjutnya di sini kita coba untuk membuat kembali proses hapus data sekarang. Jadi di bagian sini, nanti di bagian aksi ini kita buatkan button untuk hapus data seperti itu. Data untuk yang ada di tabel ini. Oke. Cara awalnya yang sekarang berarti silahkan pindah ke folder view blog, kemudian view tampil. Nah, di awal kita buatkan dulu sekarang button untuk hapus datanya yang ada di sini. Oke. Caranya berarti ke tabelnya dulu, cari tabelnya, kemudian di bawah di sini ada kolom terakhir, yaitu kolom aksinya. Nah, di sini silahkan kita tambahkan ahref, kemudian site URL. Ini alamatnya nanti ke controller block slash hapus, misalkan kayak gitu. Kemudian kita tambahkan kelas biar btn danger, kemudian nanti btn sm biar lebih kecil. Nah, di sini misalkan namanya nanti hapus, ini namanya hapus. Nah, oke, kalau kita lihat hasilnya sekarang, nah ini kan foldernya buttonnya button hapus. Itu nanti kalau mau di sini ya del misalkan namanya, biar nggak kepanjangan, nanti bisa aja kan kayak gitu aja. Oke, kemudian kalau sudah kita buatkan ini, berarti sekarang kita pindah ke controller block, kemudian kita buatkan nanti metode hapus untuk menghapus data ini. Jadi kalau kita klik sekarang di sini, dia nggak bisa ngapus, belum bisa ngapus karena controllernya belum kita buatkan fungsi hapus yang ada di sana. Oh iya, jadi ada kelupaan sedikit di sini. Ketika ngapus, nanti kan dia butuh ID mana yang mau dihapus. Jadi kita lupa di sini bikin parameternya. Kalau kita coba buka di sini yang PHP My Admin, PHP My Admin. Coba kita buka. Nama database-nya dbkpat di sini. Nah, ini. Jadi ketika kita ngapus data, nah di sini ada keterangan ya, yang ID mana yang mau dihapus datanya. Nah, ini juga ketika kita bikin web juga ini sama. Jadi jangan sampai nanti ID-nya kelupaan ketika ngapus, nanti seperti itu. Oke, berarti di sini kita perlu bikinkan nanti slash dulu di sini, kemudian nanti ada pakai titik dolar item ID. ID ini nanti diambil, nama ID ini diambil dari kolom yang ada di sini. Ini kan kolom ID. Nah, jadi delete from block where block ID, kolom ID-nya sama dengan 6, seperti itu. Datanya sama dengan 6. Nah, sama nanti kita buatnya seperti itu dulu. Oke, kalau kita lihat sekarang hasil kita yang di sini, ini di refresh dulu. Jadi hapusnya nanti misal di sini hapus 1. Jadi yang ID-nya 1 yang dihapus. Yang terakhir nanti hapus 6, ID yang 6 berarti yang dihapus. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini cara membuat delete-nya dulu, button delete-nya dulu. Jadi ada alamatnya, kemudian nanti ada ID mana yang mau dihapus. Itu yang penting yang di sini. Oke, selanjutnya di sini berarti kita bikin fungsi hapusnya sekarang yang ada di controller block. Jadi silahkan pindah ke controller, kemudian nama filenya block. Oke, di bawah sini nanti yang terakhir ini kan fungsi proses tambah. Di bawah proses tambah di sini kita bikinin dia public function hapus $id. Kita ambil ID-nya nanti. Nah, karena ini hubungannya dengan dengan model, berarti nanti di model juga kita perlu bikinkan sekarang. Jadi
Di model juga kita perlu bikinkan untuk ngapus datanya dari sana. Alurnya kan MVC model, view controller. Jadi view ke controller ke model itu sama aja sebenarnya. Jadi bolak-balik di sana. Oke. Jadi setelah kita bikinin di sini, nanti kita lanjutin ke model di sini. Nah, misal di sini kita bikinkan di sini sekarang model untuk hapus data, ubah delete misalkan namanya this, nanti di sini db delete kalau nggak salah, this table, kemudian $id. Nah, ID-nya di sini lupa kita ini $id. Nah, kalau untuk mau memastikan di sini bisa kita buka sebenarnya user guide itu delete, cari aja di sini delete. Mana deh? Query boulder delete. Nah, di sini ada delete, nama tabelnya apa, where-nya apa, seperti itu. Jadi where clause-nya apa. Berarti di sini harusnya kita bikinin di where-nya ini dia pakai ID-nya $id. Jadi delete dari tabel blok yang ID-nya diambil dari ID di sini. Oke, yang kita taruh di URL yang tadi yang ini seperti itu. Nah, balik ke controller block di sini. Jadi sekarang tinggal kita panggil aja this mblock delete $id. Seperti itu ya. Baru redirect block slash index. Nah, oke. Kita coba dulu. Jadi di sini di refresh dulu, kemudian sekarang kita hapus yang ID 6. Oke, hapus. ID 5. Oke, langsung hapus. Jadi semuanya di sini bisa langsung dihapus, itu kalau prosesnya di sini sudah benar. Jadi saya ulang di sini. Jadi caranya yang pertama kita buat dulu linknya untuk hapus di bagian file view. Jadi di sini site URL, kemudian blok, kemudian nama fungsinya hapus. Jangan lupa nanti parameternya ID mana yang mau dihapus. Itu jangan lupa. Nah, kayak gitu. Kemudian nanti kita pindah ke controller. Controllernya kan di sini namanya block. Nanti kita pindah ke controller block. Di sini kita buatin dia public function hapus. Yang ID-nya tadi kita ambil. ID-nya yang mana. Nah, karena ngapus itu berhubungan dengan model, berarti nanti di bagian model juga kita buatkan. Di bagian model juga kita buatkan fungsi untuk hapus. Jadi di controller kita buatkan fungsi, di model juga kita buatkan fungsi. Itu yang dimaksud dengan MVC, model view controller. Semuanya berhubungan di sana. Jadi nanti di fungsi model di sini saya buatkan namanya delete. Kalau di controller di sini hapus. Nah, biar beda lah seperti itu. Sama dengan yang di proses tambah ini kan. Kita buatkan add namanya. Jadi di model di sini namanya delete seperti itu. Delete ini diambil dari model block. Model block fungsinya delete. Nah, model block ini kan modelnya block, fungsinya terus delete namanya. Ada ID-nya. Jadi ID mana yang mau dihapus seperti itu. Nah, untuk hapus data di sini CU udah nyediain this db delete namanya. Tabelnya mana, ID mana yang mau dihapus. Atau data mana yang mau dihapus seperti itu. Setelah itu nanti kita panggil di sini this mblock delete yang ID-nya yang ini loh. Kayak gitu. Baru setelah itu nanti di redirect ke
balik lagi ke tabelnya yang utama, halaman utamanya. Nah, jadi seperti itu. Ketika nanti dihapus di sini, jadi kita klik, nanti kehapus semua. Oke, seperti itu. Nah, di sini perlu kita buatkan validasi dulu. Jadi kayak ini kan kalau diklik kan langsung hilang. Nah, kita buatkan validasi dulu, konfirmasi lah seperti itu modelnya. Jadi ketika nanti orangnya bisa aja nanti orang salah klik, tahu-tahu datanya hilang, itu kan nggak benar. Jadi kita buatkan validasi di sini di view tampil. Nah, di sini bisa kita buatkan, misalkan saya enter aja nih. Validasinya nanti pakai JavaScript on click, misalkan seperti itu, return. Jadi pakai model conform. Anda yakin? Jadi Anda yakin di sini. Jadi ketika diklik nanti dia ngambil hasil konfirmasi ini, ya atau tidak nanti di sini. Jadi, kalau kita coba disimpan dulu, jangan lupa. Ini dibuka. Ketika diklik, nah nanti ada Anda yakin. Kalau enggak, kalau cancel ya enggak jadi. Kalau iya, baru nanti dihapus datanya. Oke, itu untuk menghapus data jadi simpel dan gampang sekali. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan langsung. Lewat e-learning bisa, lewat chat bisa, silahkan. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.